Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa belajar dalam keadaan sehat dan ceria. Anak-anak, materi hari ini adalah tentang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah anak-anak pernah berpuasa Ramadan? Apakah anak-anak tahu puasa itu apa? Hari ini mari kita belajar membahas tentang puasa supaya kita tahu ilmunya dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya belajarnya? Yang pertama, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Penjelasannya ialah orang yang berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar, melainkan juga harus menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Misalnya selama berpuasa, kita harus menjaga dan memelihara hati dari sifat-sifat tercela. Demikian juga anggota tubuh, seperti mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya supaya tidak berbuat maksiat. Kita sebagai seorang muslim harus berusaha mengendalikan diri kita dari segala godaan hawa nafsu setan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya membahas tentang penentuan awal Ramadan. Untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan, ada beberapa cara dalam menentukannya. Yang pertama, ru'yah bil fi'li. Yang kedua, hisab. Yang ketiga, isti'mal. Yang pertama, ru'yah bil fi'li, yaitu melihat bulan secara langsung yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan organisasi-organisasi massa melalui sidang isbat. Kemudian hasilnya diumumkan kepada umat Islam. Yang kedua, hisab, yaitu perhitungan berdasarkan perjalanan matahari dan bulan. Yang ketiga, isti'mal, yaitu menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 29 atau 30 hari. Macam-macam hukum puasa. Puasa terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa haram. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Yang kedua, puasa berhukum sunnah, seperti puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Senin dan Kamis, serta puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, puasa berhukum haram, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, puasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, dan puasa pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat sah berpuasa. Puasa dianggap sah apabila orang tersebut yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, maksudnya orang tersebut
dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, orang tersebut suci dari haid dan nifas. Dan keempat adalah orang tersebut berpuasa pada waktu yang diperbolehkannya berpuasa. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar dan diucapkan di dalam hati dan boleh diucapkan dengan lisan. Niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sunnah-sunnah puasa. Pertama, menyegerakan berbuka jika telah yakin bahwa matahari telah terbenam. 2. Berbuka dengan kurma. 3. Berdoa pada waktu berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih. Doa berbuka puasa yang kedua. Dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. 4. Makan sahur setelah tengah malam. 5. Mengakhirkan makan sahur. 6. Memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. 7. Memperbanyak sedekah. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu melalui lubang tubuh dengan sengaja. 2. Muntah disengaja. 3. Berhubungan suami istri. 4. Keluar darah haid atau nifas. 5. Hilangnya akal sehat atau gila, mabuk, dan pingsan. 6. Murtad. Membatalkan puasa pada bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan, kecuali yang pertama, orang yang sakit parah dengan kewajiban mengqadha atau mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan di hari yang lain. 2. Orang yang dalam perjalanan jauh dan wajib mengqadha. 3. Orang yang lanjut usia dan wajib membayar fidyah, yaitu berdasarkan kesepakatan para ulama 3/4 liter beras kepada fakir miskin setiap hari yang ditinggalkannya. 4. Orang hamil dan orang yang menyusui anak dengan kewajiban membayar fidyah.
Di saat datangnya bulan Ramadan, jangan lupa berbanyak berbuat kebaikan dan beribadah sebagaimana yang telah Rasulullah anjurkan. Yang pertama, sholat tarawih yang dilaksanakan setelah sholat isya. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Ingat, saat membaca Al-Quran, supaya kita baca secara tartil dengan tajwid, makhraj, dan panjang pendek bacaan yang benar dan fasyih. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, melatih kejujuran. Ketiga, menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, melatih kesabaran. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.